dan salam sejahtera yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Nurbeta Lira, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran yang akan saya lakukan untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan yang merupakan bagian dari UKM PPG. Praktek pembelajaran yang akan saya lakukan dengan tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 pada kelas 4 sekolah dasar. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Semangat sekali ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan ya, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, apa yang harus kita jaga? Ayo, anak. Kesehatan dengan cara cuci tangan, kemudian jaga jarak apa lagi? Pakai masker. Bagus, berarti murid-murid ibu sudah paham akan kesehatan. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, cara kita bersyukur itu dengan cara apa? Berdoa. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa. Nah, silakan siapa yang pimpin doa hari ini? Ya, silakan maju. Sini. Silakan maju. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Charles kemana? Sebelum kita belajar hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri.
ada ilmu pengetahuan alam tentang perubahan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentang bahasa Indonesia, petunjuk aman menggunakan listrik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar kegiatan sehari-hari tentang pemanfaatan energi, peserta didik dapat menjelaskan manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, silakan dibagikan buku temanya, diambil, dibagikan satu-satu ya, silakan. Silakan dibagikan satu-satu. Sekarang buka halaman 50. Dibaca di dalam hati. Membaca dalam hati itu bersuara tidak? Tidak. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai membacanya? Sudah. Ya. Nah, sekarang perhatikan ke layar. Di situ ada gambar apa? Ini gambar apa? Ayo. Yang ini. Bermain layang? Bermain layang. Kemudian yang ini? Memotong dahan pohon. Nah, ini? Tali listrik. Nah, sekarang ibu tanya. Ini ada 2 orang anak bermain layang-layang. Nah, boleh tidak bermain layang-layang itu di dekat kabel listrik? Boleh tidak? Tidak. Kenapa? Bisa tersengat listrik. Nah, kabel itu bisa tersangkut dengan tali layang-layang, bisa putus. Nah, seandainya kabel itu putus dan mengenai kedua anak yang bermain layang-layang, apa yang terjadi? Tersengat listrik. Tersengat listrik itu berbahaya tidak? Berbahaya. Dapat menyebabkan apa? Kematian. Ya. Ya, pernah tidak kalian bermain layang-layang di dekat kabel? Tidak. Nah, sebaiknya bermain layang-layang itu di lapangan. Sekarang gambar berikutnya itu ada seorang bapak-bapak menebang dahan pohon. Nah, sebaiknya pohon ketika panjang, ketika lebar, besar, dekat dengan kabel itu memang harus dipotong karena nanti ketika musim hujan pohonnya tumbang kena kabel listrik dan bisa menyebabkan tali tersebut putus. Dan pernah kan kecelakaan yang disebabkan oleh tali listrik, pernah kan? Nah, makanya pohon-pohon yang tinggi di pinggir jalan harus dipangkas dahannya. Kemudian di situ juga ada gambar kabel di atas atap. Nah, berbahaya tidak ya kabel di atas atap? Berbahaya. Apabila kalian melihat sekitar rumah atau jalan, pasti akan banyak melihat kabel listrik. Hal itu menunjukkan bahwa banyak sumber energi listrik yang kita manfaatkan. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika bermain layang-layang tadi. Contohnya, nah, listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Perhatikan ke depan, itu gambar apa ya? Gambar apa? Colokan. Kenapa colokan itu? Konsleting listrik bisa menyebabkan kebakaran. Itu disebabkan terlalu
tidak boleh. Nah, pernah nggak lihat colongan seperti itu di rumah kalian? Pernah. Nah, kalian kan karena kalian sudah tahu, berarti nanti di rumah diingatkan. Nah, kita dalam menggunakan listrik itu kita harus tahu cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik itu dimanfaatkan untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Kemudian energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, berikut cara menggunakan energi listrik dengan aman. Nah, coba perhatikan ke layar. Silakan videonya dilihat ya, kemudian diamati. Perhatikan. Nah, sudah melihat video tadi? Sudah. Sekarang video tadi tentang apa? Tentang apa? Iya, cara aman menggunakan energi listrik. Nah, mengapa kita harus berhati-hati menggunakan energi listrik? Ya, bagus jawabannya, karena energi listrik itu berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Sekarang yang ditanya, apa manfaat energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa? Untuk menghidupkan kipas angin, menghidupkan televisi, dan sebagainya. Iya, bagus Angel, untuk menghidupkan kipas angin, televisi, rice cooker, oven listrik, blender, dan setrika listrik. Ketika kalian habis bermain, misalnya kalian kan merasa kepanasan kan? Kepanasan, tubuh kita mengeluarkan keringat. Jadi kalian merasa gerah. Biasanya kalau kalian kepanasan, kalian apa? Kalian apa? Membutuhkan kipas angin. Membutuhkan kipas angin. Nah, membutuhkan kipas angin. Kipas angin itu membutuhkan energi listrik. Ya, energi listrik tadi bisa menghasilkan energi gerak pada kipas angin. Angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak sehingga menghasilkan angin dan kalian tidak merasa kepanasan. Selain kipas angin, misalnya setrika listrik. Setrika listrik itu dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Energi panas pada setrika listrik dapat digunakan untuk menghaluskan pakaian. Dalam penggunaan setrika listrik kita harus berhati-hati. Mengapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan setrika? Biar baju tidak hangus. Ya, biar baju tidak hangus. Pernah tidak kalian menyetrika bajunya hangus? Pernah di saya. Oh iya. Nah, ketika menyetrika baju itu sebaiknya digunakan seperlunya. Ketika sudah tidak menyetrika, boleh dicabut. Nah, untuk itu kita harus tahu bagaimana cara penggunaan yang tepat. Misalnya ketika mencolok kabel, kita menggunakan tangan yang apa? Kering atau basah? Kering. Yang kering. Kenapa? Tangan yang basah berbahaya. Air bisa menyebabkan listrik. Ya, bagus, karena air adalah penghantar listrik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Ayah, apa Kevin? Kalau tangan kita basah tidak boleh memegang kabel. Bagus Kevin, pertanyaannya sangat bagus. Karena dalam tubuh kita ini tersusun dari air. Nah, air itu adalah
dikeringkan dulu dengan cara dilap. Ya, Kevin ya. Tidak boleh ya memegang kabel dengan tangan yang basah. Baiklah, kita berkelompok ya. Ibu membagikan kalian dalam 3 kelompok karena kurang yang satu tidak masuk. Nah, perhatikan gambar-gambar di depan. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Nah, silakan perhatikan LKPD satunya. Kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Diskusikan dulu sambil memperhatikan contoh alat elektronik. Silakan ya. Sudah selesai diskusinya? Setelah kalian selesai diskusi, silakan kerjakan LKPD 1 membuat laporan hasil pengamatan barang-barang energi listrik. Silakan diisi, didiskusikan jawabannya, kemudian LKPD-nya diisi ya. Silakan. LKPD 2. Silakan dibaca LKPD 2-nya. Tahukah kamu tubuh kita mengandung banyak air? Silakan dibaca. Dalam penggunaan energi listrik itu kita harus mengikuti teks petunjuk penggunaan barang. Nah, misalnya di situ dalam teks petunjuk itu ada arahan untuk melakukan sesuatu. Isi teks petunjuk itu arahan untuk melakukan sesuatu. Kemudian tujuannya menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan itu kalimat perintah. Kemudian hal-hal yang diperlukan dan diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Teks petunjuk itu disajikan secara berurutan. Bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Menyalakan mematikan televisi. Nah, bagaimana cara menyalakan televisi? Bagaimana? Kita di televisi. Kemudian Tekan tombol pada remote dan Kemudian cara mematikannya bagaimana? tekan tombol. Ada yang tidak dipahami? Ada tidak yang tidak dipahami? Ya, bagus. Sekarang lanjutkan. Nah, pada LKPD 2 ini kalian mengerjakannya mandiri ya. Individu, bukan berkelompok. Boleh didiskusikan, tetapi mengerjakannya secara individu. Presentasikan hasil diskusinya. Silakan dibaca. Yang lain dengarkan. Nanti setelah membaca, baru kelompok lain menanggapi. Silakan, Kevin. Open listrik, bahaya yang ditimbulkan dapat meledak apabila dibiarkan berhari-hari. Upaya Ya, bagus kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Nah, terima kasih ya kelompok 1 sudah mempresentasikan jawaban. Sekarang kelompok 2. Silakan, ada yang ditanggapi dari kelompok 1? ada. Ada apa? Blender listrik itu digunakan untuk apa? Blender listrik itu digunakan untuk apa? Untuk apa? Membuat jus, membuat bumbu. Kelompok 1, kelompok 2 ada lagi? Tidak. Ya. Sekarang silakan kelompok 2 presentasikan jawaban pada LKPD 1 ya. Silakan dibaca. Jenis ikan aku tidak dimatikan sampai pagi nanti maling kira tidak ada orang. Lalu maling masuk rumah. Upaya pencegahannya apa? Upaya pencegahan sebaiknya menggunakan lampu sebaliknya karena Bagus jawabannya. Jika lampu tidak dimatikan sampai pagi, nanti maling kira tidak ada orang di rumah, lalu maling bisa masuk. Boleh.
menghindari maling, mematikan lampu berguna untuk apa? Nah, selain menghindari maling, mematikan lampu itu gunanya apa? Apa? Menghemat listrik. Ya, bagus, menghemat listrik. Nah, sekarang silakan kelompok 3 maju. Angel dengan Body maju. 3, presentasikan jawaban LKPD satunya. Oven listrik dapat meledak apabila dibiarkan berhari-hari. Kelompok 1, silakan menanggapi jawaban kelompok 3. Menggunakan listrik, oven dapat menggunakan apa? Bisa menggunakan kompor, tapi jika menggunakan kompor, masaknya akan lebih lama. Ya, bagus Angel. Jika menggunakan kompor itu, pakai oven yang pakai kompor itu, memasaknya itu lama. Misalnya kita membuat roti. Membuat roti menggunakan oven listrik itu sangat praktis. Kita bisa tinggalkan, setelah dibuat dimasukkan. Kita tidak perlu lagi menjaganya. Sekarang kita ke LKPD 2 ya. Bagaimana cara menghindari listrik? Siapa yang mau menjawab? Ya, Angel, silakan Angel. Bagaimana caranya? Menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Tidak mencolok. Harus menyalakan dan mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan keringnya. Ingat ya, dengan menggunakan tangan kering karena air adalah menghantar arus listrik. Kalau tangan kita basah dalam mencolok listrik itu, kita bisa tersengat listrik. Kemudian, tidak mencolokkan banyak stiker dari dalam stop kontak. Tidak mencolokkan stiker yang banyak macam tadi kan? Macam gambar yang tadi. Kemudian memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Ya, sudah jelas? Sudah. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita beri apresiasi pada kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah menjawab dengan benar. Kita beri tepuk tangan. Kita akan mengerjakan lembar evaluasi. Membagikan lembar evaluasi ya. Nah, perhatikan lembar evaluasinya. Tulislah jawabanmu dengan jelas dan teliti. Nah, kalian tinggal menulis jauh di titik-titik pada jawab di sini. Jangan lupa menulis nama dan nomor. Ada pertanyaan? Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kita bahas evaluasinya ya. Nomor 1, perhatikan. Setiap hari Minggu, Udin selalu menyetrika seragam sekolahnya. Tuliskan contoh lain manfaat energi listrik di rumahmu. Energi listrik di rumah. A. Menyalakan lampu. B. Menyalakan televisi. G. Menyalakan rice cooker. D. Menyalakan kipas angin. Ya, terima kasih Kevin. Nomor 2. Silakan dibaca soalnya. Nomor 2, baca aja. Ya, dibaca soalnya. Setiap di sekolah, Pak Budi menyalakan bel sekolah sebagai tanda kegiatan belajar mengajar akan dimulai dan nunggu yang baru sampai pintu ruangan. Kalau bisa, tuliskan contoh dan jelaskan. Ya, terima kasih Angel. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Kevin. Baca jawabannya Kevin. Energi listrik dapat dimanfaatkan untuk menyalakan bel sekolah atau lampu. Energi listrik juga bisa dimanfaatkan di luar ruangan. Contohnya adalah untuk menyalakan lampu lalu lintas dan lampu penerangan jalan. Ya, bagus jawabannya Kevin. Lampu lalu lintas dan lampu penerangan jalan dapat dinyala. Apa tadi Kevin? Karena adanya energi listrik. Sekarang nomor 3. Siapa yang mau membaca soal nomor 3? Berikut ini adalah petunjuk pemakaian
masukkan bahan ke dalam gelas blender. Terima kasih Reno. Sekarang siapa yang mau menjawab? Ya, Stephen. Urutan pemakaian yang tidak dapat dicuci gelas. Ya, bagus Stephen jawabannya. Urutan pemakaian tidak tepat di situ pada blender. Nah, di situ kalian bisa membandingkan. Sejauh ini kalian sudah melakukan evaluasi dengan baik ya. Tidak ada jawaban, tidak ada nilai di bawah KKM. Berarti kita hari ini dalam pembelajarannya berhasil ya. Tidak ada yang remedial. Energi listrik itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi untuk menghidupkan alat-alat elektronik di dalam rumah. Karena listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Misalnya pada anak kecil, mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus hati-hati saat menyalakan dan memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik. Sekarang kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa saja yang tadi kita bahas? Apa saja? Tentang apa? Tentang cara aman penggunaan energi listrik. Ya, tentang cara aman penggunaan energi listrik. Untuk besok kita akan belajar masih dalam tema 2 ya, tema 2, subtema 2 pada pembelajaran yang keempat. Silakan bukunya dibaca biar nanti ketika pelajaran kalian bisa belajar dengan baik ya. Tadi kalian sudah mengisi evaluasi dengan baik, kita tidak ada remedial ya, berarti pencapaian kita hari ini sudah maksimal. Pelajaran hari ini Ibu cukup sampai di sini. Silakan